Amin. Amin. Yes. Baik, hari ini saya membagikan firman Tuhan, memahami mengenai pengampunan Tuhan, ya. Dan kalau selesai satu kali, kalau sudah selesai akan ada part 1, part 2, part 3, ya. Jadi memahami mengenai pengampunan Tuhan atau memahami mengenai pengampunan Tuhan, ya. Nah, beberapa minggu-minggu yang lalu saya bagikan tentang firman Tuhan bahwa Anda sepenuhnya diampuni, ya. Dan saya masih akan membawa saudara dalam ibadah Morning Grace ini untuk mengajar kita memahami tentang pengampunan Tuhan. Ini pengajaran yang sangat basic, dasar, tetapi jangan salah. Sekalipun dasar basic, banyak orang Kristen tidak memahaminya. Dan ternyata pemahaman akan hal ini menjadi sebuah kunci bagi keberhasilan kehidupan kekristenan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, karena orang tidak memahami tentang pengampunan Tuhan yang sepenuhnya diampuni, itu membuat orang Kristen menjadi lemah dan tidak produktif. Makanya salah satu hal hari ini saya mau bagikan adalah apa yang membuat orang Kristen lemah dan tidak produktif. Ya, kita akan melihat ini. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jika saudara ibaratkan jika kita ini adalah iblis, ya, dan ingin membuat orang Kristen tetap lumpuh, mandul, sakit, dan hidupnya tidak efektif, ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Sebagai saya tidak katakan itu terlalu bagaimana, ya, kalau katakan sebagai iblis gitu, ya. Nah, maksudnya saya mau menyatakan bahwa itulah iblis, itu yang dilakukan oleh iblis. Atau jikalau kita ini sebagai orang yang jahat, ya, dan ingin membuat orang Kristen tetap lumpuh, mandul, sakit, hidupnya tidak efektif, dan ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Apa itu? Kita akan menjembunyikan, ya, atau mengaburkan pewahyuan atau mendistorsi, ya, atau mengaburkan atau tidak menyampaikan yang sesungguhnya tentang pewahyuan, menyampaikan sesungguhnya, ya, tentang pewahyuan bahwa kita adalah orang yang sepenuhnya dan selamanya sudah diampuni. Itu. Jadi gampang saja. Kalau mau buat orang Kristen tidak efektif itu ya buat itu. Makanya itu yang lakukan iblis. Iblis sekarang membuat banyak orang Kristen tidak menyadari tentang hidup mereka sepenuhnya diampuni. Nah, pengampunan yang seutuhnya Bapak Ibu dan tanpa syarat adalah fondasi iman orang Kristen. Mengerti diri kita sebagai orang yang diampuni seutuhnya dan tanpa syarat, itu adalah fondasi iman kekristenan kita. Itu yang membedakan hidup menjadi orang Kristen dan hidup sebagai orang Kristen yang sesungguhnya dari agama-agama lain, ya. Itu yang membedakan kita sebagai orang Kristen, ya, dengan agama-agama lain. Oke. Tapi sayangnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang tulus, ya. Kan ada banyak orang Kristen sungguh-sungguh, kan? Betul kan? Kita juga ada di gereja. Banyak saudara akan temukan orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka adalah orang Kristen yang tulus. Tetapi masalahnya adalah mereka mengalami suatu pengertian yang terdistorsi dalam diri mereka. Sesuatu pengertian yang dibutakan, dikaburkan atau diselewengkan. Tentang apa? Tentang diri mereka yang benar-benar sudah diampuni. Oke? Dan mereka benar-benar menjadi orang yang tidak yakin diri mereka sudah diampuni. Dan banyak kita seperti itu, ya. Nah, jika kita tidak yakin, Bapak Ibu, Tuhan sudah mengampuni kita sepenuhnya dan selamanya, kita akan diliputi kebingungan. Orang Kristen akan mengalami suatu kebingungan. Dan mereka mengatakan, benarkah Tuhan ingin menyembuhkan saya?
Benarkah Tuhan sudah mengampuni saya? Ya, benarkah Tuhan akan membangkitkan orang mati? Benarkah Tuhan akan mengurus hidup saya? Benarkah Tuhan akan menjaga saya? Akan banyak pertanyaan-pertanyaan, ya, tentang hal demikian. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi satu hal yang harus kita pahami hari ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang akan mengagetkan saudara. Kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, ini sesuatu yang out the box, ya. Oke, saudara suka out the box, ya, yang akan membuat saudara kaget, ya. Nah, seringkali kita memakai ayat Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9 tentang mengaku dosa. Ya. Betul? Apabila kamu mengaku dosamu, maka Dia setia dan adil, akan mengampuni kamu dari segala dosamu dan dari segala menyucikan kamu dari segala kejahatan. Oke? Saya tidak bermaksud mengkerdilkan arti pengakuan. Saya tidak sedang bermaksud membuat sebuah pengakuan menjadi tidak penting. Tetapi saya mau mengajak saudara hari ini out the box-nya, untuk memahami tentang pengakuan. Apakah pengakuan itu adalah sesuatu yang harus continue kita lakukan? Maksudnya makna pengakuan itu seperti apa? Atau apa tujuan pengakuan tersebut terjadi? Ya. Nah, saya mau ngajak saudara hari ini untuk membawa saudara mengerti tentang pengakuan yang sehat dan pengakuan yang tidak sehat. Apakah mengaku tidak penting? Penting. Apakah mengaku tidak perlu? Perlu. Tapi bagaimana? Kapan kita meletakkannya? Kapan kita memakai kata pengakuan? Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik bahwa jika engkau berpikir pengakuan dosa adalah sebuah persyaratan untuk menerima pengampunan, Bapak Ibu, maka engkau sedang dalam bahaya. Nah, ini dia. Jika kita memikirkan bahwa pengakuan dosa, ya, adalah sebuah syarat untuk menerima pengampunan, maka kita sedang berada di area yang berbahagia, di area yang dimana kita sedang meminggirkan atau menyingkirkan grace, menyingkirkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mengaku supaya diampuni adalah salah satu dusta paling keji yang pernah disebarkan. Itu dia. Mengaku supaya diampuni itu adalah dusta yang paling keji yang disebarkan di dalam kehidupan kekristenan. Bingung kan saudara? Iya enggak? Out the box memang. Bingung. Terus gimana Pak? Oh, udah sabar, tunggu. Amin. Gini, kita sebagai manusia kalau dibuat salah, kita perlu mengaku kan? Ya, saya salah, saya minta ampun, saya mengaku saya salah. Setelah kita ngaku salah, rasanya damai kan? Kita tuh, pokoknya kamu ngaku aja. Kalau gak ngaku, ya di penjara, masuk penjara. Betul? Nah, pengakuan yang ini, Bapak Ibu, yang kita pakai di hadapan Tuhan, dengan Tuhan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, kalau kita nggak ngaku, nggak abdol. Kalau kita nggak ngaku, merasa bahwa kita nggak diampuni. Bagaimana mungkin engkau bisa, coba gini, kita buka Ibrani 10:10. Ya. Ibrani 10:10. Ya, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berapa kali? Untuk oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara nanti akan lihat ayat-ayatnya. Oke. Bagaimana mungkin engkau masih berpikir, kita masih berpikir bahwa
Kita harus mengaku berulang-ulang supaya diampuni, sedangkan firman Tuhan mengatakan engkau diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Sudah kau satu kali sudah diampuni, sudah paham maksud saya? Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sudah kan, satu kali aja kan? Tapi kenapa kita harus mengaku berulang-ulang untuk merasa supaya kita diampuni? Mengerti maksud saya? Nah, saya tidak sedang membuat jadi pengakuan itu jadi tidak penting. Tapi saya sedang membuat saudara untuk mengerti bahwa bukan karena kau mengaku engkau diampuni. Oke? Pengampunan diterima oleh orang bukan karena pengakuannya. Pengampunan diterima oleh seseorang, oleh orang Kristen, oleh kita. Karena apa? Karena perhatikan, kamu dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Kita telah diampuni, kita telah disucikan satu kali itu selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nanti kalau sudah akan lihat, oleh darahnya kamu diampuni oleh karena pengorbanan Yesus, oleh karena darahnya, oleh karena darah itulah, oleh karena tubuh Yesus itulah, oleh karena Yesus itulah, maka pengampunan itu terjadi pada diri kita. Saudara paham maksud saya? Jadi kalau dalam kehidupan kita dalam dunia ini ya kita perlu mengaku salah. Makanya ngapain kamu harus mengakui berulang-ulang kalau kamu tidak bikin salah? Maksudnya firman Tuhan itu mengajak saudara untuk memahami, kamu nggak perlu ngaku karena kamu nggak bikin salah. Kalau kamu terus mengaku dosamu, berarti kamu nggak pernah mau hidup di dalam berkat pengampunan itu. Ya, jangan salah mengerti. Maksud saya, saudara, kita tidak perlu mengaku dosa kita kalau kita tidak bikin dosa. Betul atau tidak? Kenapa orang selalu bikin dosa? Kenapa orang sering kali mengaku dan terus mengaku dosa? Karena mereka selalu bikin dosa. Dan karena dosa itu upahnya adalah maut, maka ada rasa dalam hati untuk rasa bersalah. Aduh, aku bikin dosa, jangan-jangan nanti aku masuk neraka. Nggak diampuni Tuhan. Nah, mindset ini sebetulnya Bapak Ibu, kalau saudara bisa memahami mindsetnya adalah saudara saya ajak untuk ngajak hidup saudara untuk hidup di dalam suatu kehidupan di mana saudara tidak perlu lagi mengakui dosa. Oke? Karena saudara tidak lagi bikin dosa. Itu. Paham maksud saya? Oke? Halo? Mengaku supaya diampuni adalah salah satu dusta yang paling keji yang pernah disebarkan. Tetapi itu juga salah satu yang paling efektif. Ya, maksudnya kita merasa lega, aku sudah minta ampun sama Tuhan. Oke? Nah, jadi begini Bapak Ibu. Orang Kristen justru terjebak ya dalam mengurus hal-hal yang kecil. Yaitu apa? Mengurusi dosa masing-masing. Terjebak dalam berkutat dengan hidup dalam dosa. Oke? Berkutat terjebak dalam kehidupan yang selalu bikin dosa, minta ampun, bikin dosa, minta ampun. Tetapi sebaliknya seharusnya orang Kristen itu Bapak Ibu seharusnya menggunakan otoritas. Mereka terjebak dalam mengurusi dosa-dosa masing-masing. Bukannya menggunakan otoritas mereka atas dosa dan penyakit. Oke? Jangan terjebak dalam mengurus hal-hal yang sudah diselesaikan Yesus. Oke? Halo Bapak Ibu, jangan terjebak untuk mengurusi sesuatu yang sudah diselesaikan Yesus. Jangan berfokus kepada sesuatu yang sudah diselesaikan Yesus. Tapi berfokuslah, hiduplah dalam kesadaran sesuatu yang sudah diberikan Yesus kepada dirimu. Apa itu? Otoritas. Katakan otoritas. Atas apa? Atas dosa. Sadar. Dalam pada hidup setiap hari, sadar dosa, sadarkan dosa, berbuat dosa, sadar dosa, berbuat dosa. Kenapa kita tidak menggunakan hidup dalam sebuah kesadaran apa? Kesadaran akan otoritas atas dosa dan penyakit. Hidup setiap hari, saya punya otoritas atas dosa, saya punya otoritas atas sakit penyakit. Orang Kristen justru apa? Kalah
dan berada di bawah kuk perhambaan hukum dosa, hukum Taurat. Halo, bukannya mereka minum dengan sukacita dari mata air keselamatan yang sudah dikabarkan, ya, yang disebut dengan Injil, good news, kabar baik. Malah justru apa? Menangis, sesenggukan, menangis dalam penderitaan, dalam penyesalan, ya, dalam keadaan yang menyesali diri sendiri. Karena apa? Karena selalu bikin dosa. Halo. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak saudara untuk memahami, ya, tentang bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh telah diampuni oleh Tuhan. Amin. Dan kita mau lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengapa kita tidak perlu mengaku dosa supaya diampuni? Kita mau lihat ayatnya, ya. Saya lanjutkan dengan satu bagian ini. Sudah paham tadi? Amin. Sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Betul? Oke. Kenapa kita harus meminta berulang-ulang untuk supaya diampuni? Udah satu kali kok. Oke. Makanya orang katakan, tapi kan Pak kita bikin dosa. Tapi kan kita Pak masih bisa bikin dosa. Ya, betul, kamu bisa bikin dosa. Tujuan saya supaya kamu tidak lagi bikin dosa. Paham maksud saya? Ayat firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saudara bisa membantah saya dan mengatakan, tapi kan kita bikin dosa. Iya, kita bisa bikin dosa. Tapi tujuan saya hari ini adalah supaya kamu tidak lagi bikin dosa. Supaya kamu mengerti, supaya saudara mengerti, memahami bagaimana caranya supaya tidak lagi bikin dosa, jatuh dalam dosa. Nah, jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat 9, ini ayat yang paling jelas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini adalah satu-satunya ayat di Alkitab yang mengaitkan pengakuan dosa dengan pengampunan Tuhan. Oke, satu-satunya ayat yang secara langsung, walaupun ada ayat-ayat lain yang tidak secara langsung, ya. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengampuni orang yang bersalah, maka dia akan bersalah. Jika kau katakan bahwa dia masih berdosa, maka dia berdosa. Atau ya ada ayat-ayat lain, ya, yang secara implisit, eksplisit, ya, yang mengatakan hal itu. Tetapi ayat ini adalah satu-satunya ayat di Alkitab yang mengaitkan pengakuan dosa dengan pengampunan Tuhan. Nah, mari kita mau melihat kata Yunani dalam bahasa Yunani. Kata mengaku disebut yang ada di ayat ini. Mengaku di sini, ya, dalam ayat ini itu dalam bahasa Inggrisnya adalah confess. Confess. Dalam bahasa Yunaninya adalah Bapak Ibu yang ada di sini? Homologeo. Oh, ya. Yang ada di sini sudah sering, ya. Homologeo, mengaku itu homologeo dalam bahasa Yunani. Artinya adalah bersepakat, setuju dengan, itu artinya. Nah, di surat Yohanes menulis untuk orang yang di surat 1 Yohanes ini tujuannya, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tujuannya adalah untuk orang yang tidak percaya, yang sedang tertipu. Karena mereka menyangka mereka tidak berdosa. Ini ayat ini tujuannya bukan untuk orang Kristen. Ayat ini tujuannya adalah untuk orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang sedang tertipu, yang sedang bangga bahwa saya nggak bikin dosa. Ya, menyangka bahwa mereka tidak berdosa. Ada orang seperti itu loh. Ada. Karena apa? Kenapa mereka bikin seperti itu? Karena mereka hidup dalam kebenaran diri sendiri. Mereka merasa bahwa diri mereka benar. Kebenaran mereka bukan karena Yesus, tapi mereka hidup dalam sebuah kebenaran yang didasarkan atas perbuatan mereka. Maka firman Tuhan mengatakan begini, firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran manusia itu seperti
kain lara, kain kotor, kain najis di hadapan Tuhan. Oke? Nah, kita harus berdiri dalam posisi seberapapun kebenaran seseorang sebelum dia mengenal Tuhan, maka bagi Tuhan itu adalah kain kotor di hadapannya. Seberapapun hebatnya kebenaran itu. Oke? Itu adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Nah, orang Kristen yang maksudnya orang yang seperti ini yang sedang Yohanes bicara dengan mereka. Oke, paham maksud saya? Karena mereka merasa mereka ahli Taurat seperti Paulus. Nah, gampangnya itu aja. Rasul Paulus di dalam ketaatannya melakukan hukum Taurat, dia sudah merasa bahwa dia paling benar. Oke, ada kesombongan dalam dirinya bahwa I'm not sinner. Saya adalah bukan pendosa. Saya bukan orang yang berdosa. Itu dia. Sudah paham maksud saya? Padahal seberapapun kebenaran, sehebat apapun setiap manusia yang hidup dalam dunia yang mengatakan dirinya benar, dalam tanda petik ya, benar oleh karena perbuatannya maksud saya, tetap di hadapan Allah mereka seperti kain kotor, kain lara di hadapan Allah. Oke, sudah paham maksud saya? Tetapi ketika kita sudah beralih daripada kebenaran oleh karena Yesus Kristus, maka saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang benar. Jadi kebenaranmu bukan karena perbuatanmu, tapi kebenaranmu karena Yesus Kristus. Saya adalah orang yang sudah dibenarkan oleh karena iman saya kepada Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara bisa boleh dengan bangga, bermegah mengatakan saya adalah orang benar. Tapi benarnya kita bukan karena kita, tetapi karena Yesus yang membenarkan kita. Amin. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Yohanes sedang menulis kepada orang yang tak percaya dan bukan kepada orang Kristen di ayat ini, ya di 1 Yohanes ini, kita bisa lihat di ayat yang ke-6-nya. Ayat 6. 1 Yohanes 1 ayat 6. Ya, situ dikatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Oke, sudah perhatikan di situ. Di ayat 6 ini dengan jelas dikatakan ia merujuk kepada orang yang berjalan dalam kegelapan, yang perlu disucikan dari segala kejahatannya. Makanya situ dikatakan jika kita katakan bahwa kita bersekutu dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan. Ini mereka pikir mereka benar, tapi mereka hidup dalam kegelapan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat dengan jelas, ya. Nah ayat 10, kita bisa lihat ayat 10-nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, karena firman-Nya tidak ada dalam kita. Nah dengan berkeras dia katakan saya tidak berdosa, berarti mereka menuduh Tuhan sebagai pendusta. Kenapa bisa mereka mengatakan tidak berdosa? Oke? Karena apa? Karena saudara akan semakin jelas melihat ayat 1 Yohanes 1 ini. Apa makna? Maksudnya kita bisa melihat kronologi apa yang ada dalam ayat ini. Oke? Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi jelas sekali. Nah, jika seorang mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tidak berbuat dosa, berarti mereka sedang menuduh Tuhan sebagai pendusta. Paham maksud saya? Jadi ini jelas. Audiens kepada siapa dia berbicara? Kepada orang yang merasa dirinya benar oleh karena perbuatannya. Oke? Mereka belum percaya kepada Yesus. Nah, jadi apa pesan Rasul Yohanes bagi para pendosa yang tidak mengakui dirinya berdosa? Ya, para pendosa yang tidak mengaku dirinya berdosa, yang merasa dirinya benar oleh karena kebenarannya sendiri. Maksudnya adalah sadarilah keadaanmu yang berdosa, berbaliklah kepada Tuhan dan terimalah anugerah pengampunannya. Hanya satu kali kau lakukan untuk Tuhan ampuni saya. Setelah itu hidup dalam kehidupan pengampunanmu setiap waktu. Amin. Nah, seharusnya itu gitu kita itu. Sudah diampuni, hidup dalam kesadaran tidak lagi bikin dosa, dan
Ya seperti itu, sehingga akhirnya tidak perlu lagi mengaku dosa. Kenapa? Nggak ada lagi harus kau buat. Sudah mengerti maksud saya? Oke? Oke, ya. Jadi hanya ada satu hal yang menghalangi orang berdosa menerima anugerah pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Ya, saya ulang lagi. Hanya ada satu hal yang menghalangi si pendosa atau orang yang berdosa untuk menerima anugerah pengampunan dan kasih karunia Tuhan, yaitu apa? Ketidakpercayaan. Ya, saat seseorang tidak merasa butuh diampuni, orang itu benar-benar tersesat. Ya, oke, maka benar-benar tersesat. Nah, jadi mungkin orang itu mengklaim dia mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal dia. Jadi hanya ada satu jalan menuju Bapa di surga, dan itu adalah Yesus yang telah menyelesaikan semuanya di kayu salib dengan sempurna, perfect. Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya, karunia penebusan. Tuhan telah menyediakan pengampunannya di kayu salib bagi kita. Tapi orang tidak mengalaminya, ya. Tetapi banyak orang tidak akan mengalaminya tanpa mengaku bahwa ia butuh juru selamat. Orang nggak akan mengalaminya kalau dia tidak mengaku bahwa dia butuh juru selamat. Ada orang-orang sana yang di luar sana yang tidak percaya Yesus. Tidak percaya. Mereka pikir bahwa aku selamat, aku pasti masuk surga, aku benar. Saudara mengerti maksud saya? Ya, kan ada orang di sana yang merasa bahwa diri mereka sudah benar. Mungkin mereka adalah petinggi-petinggi, tokoh-tokoh agama, orang-orang rohaniawan yang sudah merasa bahwa mereka sudah I'm good. Saudara mengerti maksud saya? Saya sudah benar. Oke? Saya harap saudara mengerti maksud saya. Nah, orang-orang seperti ini tujuan daripada ayat ini. Mereka merasa diri mereka benar. Mereka sebagai pengajar dari suatu umat, ya, dan mereka berpikir mereka sudah tidak berdosa, benar. Karena apa? Karena mereka punya kebenaran diri mereka. Ya, sudah paham maksud saya? Amin. Nah, jadi orang tidak akan mengalaminya tanpa mengaku bahwa ia butuh juru selamat. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 3 kita baca. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Ya, ditujukan untuk orang yang belum memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Perhatikan ayat itu, jelas mengatakan ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak memiliki persekutuan dengan Yesus. Oke? Dan apa pesan Yohanes bagi kita pesan Yohanes bagi kita yang telah berpaling kepada Yesus, yang dari tadinya tidak pada Yesus, sekarang berpaling pada Yesus. Apakah kita perlu mengaku juga? Tadi kita nih belum percaya. Sekarang kita percaya dengan cara apa? Kita mengaku, Tuhan aku berdosa, minta ampun, udah satu kali diampuni. Pertanyaannya, apakah kita perlu mengaku juga? Ya kan? Kan sudah. Oke, kan sudah. Ini memang agak susah dipahami bagi orang yang mungkin tidak mengikuti ya seri ini. Tapi percaya saja, saudara percaya saja, men. Saya tidak sedang menyesatkan saudara. Saya sedang menolong saudara untuk tidak berbuat dosa. Bagaimana caranya? Ya, saya sedang menolong saudara untuk keluar dari keadaan ya yang selalu gagal dan kalah. Ingat, pengakuan, confession berarti sepakat, setuju dengan Tuhan. Saat pertama kali kita datang kepada Yesus, mungkin kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih, saya sudah diampuni. Terima kasih sudah mengampuni saya. Ini pengakuan. Itu pengakuan. Jadi pengakuan yang kau buat adalah, Tuhan terima kasih, saya sudah diampuni. Do you understand? Haratim? Ya? Enggak lagi. Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan saya bikin ini lagi. Besok Tuhan aku bikin dosa Tuhan. Sadar dosa, dan dia nggak bikin dosa apa-apa lagi karena harus mengaku dosa. Bangun pagi duduk, Tuhan ampuni segala dosaku yang tidak kusadari maupun yang kusadari. Dalam nama Yesus, amin. Saking sadar akan dosa, setiap hari selalu berdoa minta ampun akan dosa. Padahal dia nggak bikin dosa apa-apa. Kasihan, kau terjebak
dalam jebakan Batman, dalam perangkap Batman. Tadi malam saya nonton di handphone saya, ada warik yang terjebak. Sudah tahu warik? Kan tahu warik kan? Tahu apa? Hah? Oh, bilang aja monyet gitu. Bahasa Banjar itu namanya warik ya. Nah seperti itu, kita terjebak seperti warik yang terjebak, ya, kan? Oke, Bapak Ibu, amin. Jadi bagaimana kita mengaku yang benar, mengaku yang sehat, ya, pengakuan yang sesungguhnya. Tuhan, terima kasih saya sudah menerima pengampunanmu. Itu pengakuan. Engkau menyadari bahwa engkau punya masalah dosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan, ya. Itu sesuatu hal yang sudah kita alami. Kau menyadari bahwa engkau punya masalah dosa dan membutuhkan pengampunan Tuhan. Sudah kita alami. Saya berdosa, minta ampun. Berikutnya apa? Tuhan, terima kasih kau sudah diampuni. Tuhan, terima kasih kau sudah diampuni. Ya, tapi pertanyaan, gimana Pak? Kan orang tidak tiba-tiba langsung berhenti bikin dosa. Ya, betul. Tapi bagaimana caranya supaya kau tidak berhenti, supaya kau cepat berhenti bikin dosa? Ya udah, sadar dirimu supaya jadi orang manusia tidak berdosa. Nah, itu kan menyeret kau, menggiring kau untuk berhenti dari berbuat dosa. Ya. Nah, dalam perjanjian baru kadang orang-orang mengaku dosanya saat mereka dibaptis, ya. Berapa kali Anda dibaptis? 1 kali. Berapa kali Anda harus menerima Yesus? 1 kali. Berapa kali Anda harus menerima anugerah pengampunan? 1 kali. Kenapa kau harus mengaku berkali-kali? Engkau sudah menerimanya 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Amin. Berapa kali kau dibaptis? 1 kali. Berapa kali engkau menerima Yesus? 1 kali. Berapa kali engkau menerima anugerah pengampunan? 1 kali. 1 kali aja kan menerima anugerah pengampunan. Tapi kenapa harus mengaku berkali-kali? Untuk merasa supaya diampuni terus. Kan sudah 1 kali. Saudara paham maksud saya? Amin. Ya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Coba baca di situ. 1, 2, 3. Tetapi 1 Yohanes 1 ayat 7, ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Jadi engkau disucikan, engkau diampuni bukan karena pengakuanmu, tapi karena darah Yesus yang menyucikan kita daripada segala dosa. Nah ini dia, ini yang off the box saya bilang. Amin. Haleluya. Saya bersemangat. Amin. Artinya Pak, jika aku bertobat, kita bersepakat dengan Tuhan sekarang, ya, kita akan mengalami hari ini pengampunan yang telah disediakannya di salib 2000 tahun yang lalu. Dan perlu dicatat juga bahwa kata menyucikan itu adalah kata rizo. Kata rizo. Ya, dalam bahasa Yunaninya. Di ayat 7 ini. Ya, itu artinya adalah tindakan yang menyucikan, yang berlangsung continue, terus menerus. Jadi hidup itu sudah disucikan, sudah terus. Bukan disucikan, oke, nanti kotor lagi, mengaku lagi, disucikan, kotor lagi, mengaku lagi, disucikan, kotor. Enggak begitu. Kata rizo artinya terus menerus, berlangsung terus, selama-lamanya. You are cleansed, kamu ada bersih, sucikan, diampuni selama-lamanya. Amin. Jadi disucikan, purify dari segala dosa. Disucikan, cleanse dari segala kejahatan. Ya, apa itu kejahatan? Unrighteousness, ketidakbenaran. Itu sudah kau terima. Amin. Jadi oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah paham maksud saya? Sudah mengerti bahwa saudara sepenuhnya sudah disucikan dan diampuni. Jadi jangan salah ya, jangan salah, saya tidak sedang mengajak saudara untuk tidak mengaku, tidak boleh mengaku. Saudara boleh mengaku. Ya. Saudara kalau bersalah sama orang lain harus mengaku, betul? Tapi saudara sebetulnya tidak perlu mengaku kalau kamu tidak bikin dosa. Oke? Sudah paham maksud saya? Dan kalaupun kau mengaku bukan karena kau merasa supaya diampuni. Sudah mengerti maksud saya? Jikalau kau mengaku dosamu bukan lagi karena kau merasa supaya kamu diampuni. Karena kamu sudah diampuni 1 kali. Sudah, beres. Ya supaya kayak merasa
ya semacam dalam kehidupan kemanusiaan kita, ya kita mengaku dalam kehidupan bersosialisasi kita sebagai manusia sosial yang punya interaksi itu dengan yang lain, yang ya saya salah, oke, saya salah, sudah sama dengan Tuhan. Tuhan, saya salah Tuhan, ampuni saya Tuhan, misalnya seperti itu kan. Tapi bukan berarti pengampunanmu karena kau terima karena kau mengaku, tapi Tuhan sudah ampuni satu kali itu selama-lamanya. Amin. Ya, sebetulnya kunci yang tertinggi dari pengertian yang tertinggi yang dipahami dari pengajaran ini adalah bahwa menggiring kita untuk tidak lagi berbuat dosa dan bahkan tidak ada lagi pengakuan. Karena apa? Kita sudah tidak lagi berbuat dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Part 1, berarti ada part 2-nya. Haleluya. Ya. Kita sudah diampuni 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Oke. Kolose 2 ayat 13 sampai 14 sambil musik main. Kolose 2 ayat 13 sampai 14 mengatakan seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahir, ya, telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Perhatikan, kamu telah diampuni oleh karena nama Yesus, bukan oleh karena pengakuanmu. Ya, kalau dosa Anda sudah diampuni, apalagi yang harus engkau akui? Paham? Saya ulang, jikalau dosamu sudah diampuni, apalagi yang harus engkau akui? Tuhan Yesus berkati.